Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan halalan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam surah Al-Isra ayat 45 Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa idza qara'tal qur'an ja'alna bainaka wa bainal ladzina la yu'minuna bil akhirah hijaban mastur. Ayat ini menegaskan kepada kita bahwa salah satu manfaat membaca Al-Quran adalah kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita dijaga dari hal-hal yang mungkin bisa mencelakakan kita. Mungkin saja ada orang yang ingin berbuat tidak baik kepada kita, tapi karena kita rajin baca Quran, maka Allah jaga, orang itu nggak melihat kita. Sebagaimana asbabun nuzul atau cerita tentang ayat ini, yaitu ketika Nabi SAW dicari oleh istrinya Abu Lahab. Ketika ada turun surah Al-Lahab, isinya mencela Abu Lahab, maka istrinya mencari Nabi SAW. Waktu itu Nabi bersama Abu Bakar. Abu Bakar berkata kepada Rasulullah, ya Rasul, itu kayaknya Ummu Jamil, istrinya Abu Lahab, sedang mencarimu, bersembunyilah. Maka kata Nabi SAW, nggak apa-apa wahai Abu Bakar, dia tidak akan bisa melihatku. Nah, ini tentang ayat tadi itu. Rasul membaca Al-Quran, maka Allah berikan dinding yang tidak terlihat antara Nabi dengan orang-orang yang tidak percaya dengan hari akhirat. Sehingga Ummu Jamil juga tidak melihat Nabi. Dia nanya ke Abu Bakar, mana Muhammad? Ya, dia nggak melihat ada Nabi di situ sebenarnya. Nah, teman-teman sekalian, bisa jadi sebenarnya kita ini ada yang ingin berbuat tidak baik kepada kita. Tapi karena kita rajin baca Quran, maka Allah lindungi kita. Orang itu jadi nggak melihat kita, sehingga kita selamat dari perbuatan buruknya. Sehingga tema kita kali ini adalah kita akan membahas tentang keutamaan membaca Al-Quran. Tadi sudah diberikan sebagai pengantar ya, bahwa orang baca Quran itu akan diberikan pembatas atau hijab yang tidak terlihat antara kita dan orang-orang yang tidak percaya dengan hari akhirat. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim, Rasul bersabda, innallaha yarfa'u bihadzal kitab aqwaman wa yadha'u bihi akharin. Sesungguhnya Allah akan memuliakan suatu kaum dengan kitab Al-Quran ini dan menghinakan yang lainnya. Sehingga dari hadis ini jelas kalau kita ingin dimuliakan oleh Allah, maka caranya adalah kita memuliakan Al-Quran. Ada beberapa keutamaan ketika kita membaca Al-Quran. Yang pertama, satu hurufnya diganjar atau diberi pahala dengan satu kebaikan, dan satu kebaikan itu dilipat gandakan sampai 10 kebaikan. Dari Abdullah bin Mas'ud, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka baginya satu kebaikan dengan bacaan tersebut. Dan satu kebaikan dilipatkan menjadi 10 kebaikan. Dan aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Masya Allah ya, baca alif lam mim, kita sudah mendapat 3 kebaikan dikalikan 10, 30 kebaikan. Semakin banyak ayat yang kita baca, pastinya semakin banyak kebaikan yang kita dapatkan, karena diganjar per huruf ya, bukan per kata tapi per huruf. Sehingga rugi sekali kalau kita malas baca Quran. Dan baca Quran itu suatu amalan yang paling mudah pahalanya banyak, karena per huruf pahalanya mudah, karena tidak mengenal waktu, kapanpun dimanapun, di motor kita bisa baca Quran. Apalagi yang punya hafalan ya, enak kan, lampu merah berhenti kita buka mushaf, atau sambil jalan kita murajaah hafalan kita. Itu Masya Allah, perjalanan kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, insya Allah ya. Yang kedua, setiap kali bertambah kuantitas bacaan kita, ya, jumlah bacaannya, maka tambah pula pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini konsekuensi yang logis ya. Kalau tadi yang diganjar atau diberi pahala per huruf, sehingga semakin banyak bacaannya, semakin banyak pahalanya. Dalam riwayat yang lain, Nabi SAW bersabda, man qara'a bimi'ati ayah fi lailah kutiba lahu kunutu lailah. Barang siapa yang membaca 100 ayat pada suatu malam, maka dituliskan baginya pahala sholat sepanjang malam. Ini Masya Allah ya.
Kita nggak mampu Pak ya sholat sepanjang malam, kita sholat terus. Ini ada satu amalan yang pahalanya itu sama dengan kita sholat sepanjang malam. Yaitu apa? Membaca minimal 100 ayat dari Al-Quran. 100 ayat. Insya Allah kita bisa ya mengamalkan ya. 100 ayat itu nggak lama kok ya. Nggak nyampe 5 menit insya Allah ya. Kita siapkan waktu 5-10 menit baca 100 ayat. Insya Allah kita diberikan pahala sama seperti pahala sholat sepanjang malam. Keutamaan yang ketiga adalah bacaan Al-Quran itu akan bertambah mulia ketika kita baca dalam sholat. Inilah pentingnya kita belajar Al-Quran supaya sholat kita juga makin mantap. Sholat kita bacanya bukan surat-surat pendek lagi, karena Al-Quran itu ada 114 surat. Bukan cuma kuliah sama kulhu, tapi banyak surat-surat yang bisa kita baca. Nabi SAW ketika sholat bacanya selesai Al-Fatihah baca Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa. Berapa juz itu? Kita mempelajari Al-Quran atau membaca Quran, harapannya supaya sholat kita bisa mantap seperti sholatnya Nabi SAW. Bacaannya panjang, terutama ketika kita sholat sunnah ya, sholat malam, sholat duha, dan sebagainya. Tapi kalau kita sholat di masjid, apalagi jadi imam, ya kita baca yang ringan-ringan saja. Sehingga akan menjadi lebih mulia manakala bacaan Quran kita itu kita baca dalam sholat. Dalam sebuah riwayat dari Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Nabi SAW bersabda, maukah kalian aku beritahu jika salah seorang dari kalian kembali ke rumah mendapati di dalam rumah kalian ada 3 ekor unta yang hamil, gemuk dan besar? Ya, jadi Nabi bertanya pada sahabatnya, mau enggak kalian kalau pulang ke rumah nanti di rumah kalian dapati unta yang gemuk, sedang hamil dan besar? Sahabat menjawab, "Na'am, mau ya Rasulullah." Maka Nabi bersabda, salah seorang dari kalian membaca 3 ayat dalam sholat lebih baik baginya daripada mendapatkan 3 ekor unta, salas khalifatin idhamin simanin, yang sedang hamil, gemuk dan besar. 3 ayat Pak. Kita sholat berapa ayat yang kita baca? Banyak ya. Kulhu aja 4 ayat. Kalau 3 ayat berarti wal asri, idza jaa, al-kautsar, 3 ayat ya. Tapi insya Allah kita lebih dari 3 ayat ya. Semakin banyak hafalan Quran kita, akan semakin banyak pula bacaan yang bisa kita pilih untuk sholat kita. Kemudian keutamaan yang keempat adalah bahwa Al-Quran itu akan mendatangkan syafaat kelak di hari kiamat. Nabi SAW bersabda, Iqra'ul Quran fa'innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabih. Bacalah Al-Quran karena sesungguhnya ia akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat bagi orang yang membacanya. Enak ya Pak ya? Kita ini kelak pada hari kiamat, yaumul hisab, kita ini butuh syafaat Pak. Karena amal kita nggak cukup untuk mengantarkan kita ke surga. Kita butuh syafaat. Syafaat dari apa saja? Syafaat dari amal-amal kita, dari sholat kita, dari bacaan Quran kita, dari sholawat kita ya. Makanya kita perbanyak sholawat kepada Nabi supaya kita mendapat syafaat dari Rasulullah SAW. Kita perbanyak baca Quran supaya Quran juga bisa memberi syafaat nanti ketika di hari kiamat. Sehingga nggak ada alasan buat kita untuk malas-malas membaca Al-Quran. Salah satu ibadah yang paling mulia adalah membaca Al-Quran. Kata Abdullah bin Abbas, beliau mengatakan, Allah telah menjamin bagi siapa yang mengikuti Al-Quran, Allah yadhillu fid dunya, tidak akan tersesat di dunia, wala yasqa fil akhirah, dan juga tidak akan rugi di akhirat. Tsumma tala, kemudian beliau membaca, faman tabi'a hudaya fala yadhillu wala yasqa, maka dia tidak akan sesat dan tidak akan celaka. Semakin banyak kita baca Quran, maka insya Allah kita juga akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dari Abdullah bin Mas'ud, beliau mengatakan, man ahabba ayya'lama annahu yuhibbullah wa rasulah falyanzur. Barang siapa yang ingin tahu apakah dia cinta pada Allah dan Rasulnya, falyanzur, maka lihatlah, perhatikanlah. Fa in kana yuhibbul Qur'an fa innahu yuhibbullah wa rasulah. Jika ia mencintai Al-Quran, maka sesungguhnya ia telah mencintai Allah dan Rasulnya. Ini satu penegasan juga bahwa membaca Al-Quran itu satu bukti bahwa kita cinta kepada Allah dan Rasulullah SAW. Ini teman-teman sekalian, beberapa motivasi buat kita. Mudah-mudahan bisa menambah semangat kita untuk memperbanyak tilawah Quran kita.
Semoga Allah berikan kita kekuatan untuk lebih bersemangat lagi dalam berinteraksi dengan Al-Quran. Subhanaka Allahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.